Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Situlandari dengan NRP akhir 056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas penilaian kuis metode inversi dengan dosen pengampu Pak Saifuddin. Nah, soal yang diberikan pertama yakni jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimasi global dari simulasi annealing dan juga genetik algoritma. Nah, optimasi global seperti simulasi annealing atau yang disebut dengan SA dan genetik algoritma atau GA merupakan metode heuristik yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam ruang solusi yang kompleks, tidak linier, dan seringkali memiliki banyak titik lokal minimal ataupun maksimumnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari keuntungan dan juga kelebihan dari masing-masing metodenya. Nah, untuk metode yang pertama yakni SA yaitu simulasi annealing. Nah, keuntungan dan kelebihannya ini tuh menghindari titik minimum lokalnya. Nah, SA ini dapat keluar dari minimum lokal dengan menerima solusi yang lebih buruk secara probabilistik, terutama pada suhu yang tinggi, yang membantu menemukan solusi globalnya. Yang kedua, sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma SA relatif mudah untuk diimplementasi dan tidak memerlukan banyak parameter. Lalu, keuntungan yang ketiga ini adalah fleksibel untuk berbagai masalah. Dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi, baik diskrit maupun kontinu. Lalu yang keempat, tidak perlu informasi turunan, di mana ini tuh tidak memerlukan informasi mengenai gradien fungsi objektif dan cocok untuk fungsi yang tidak terdiferensial atau tidak diketahui untuk matematikanya. Lalu untuk keuntungan yang kedua yaitu metode genetik algoritma atau GA, yakni yang pertama mampu mengeksplorasi tinggi yang dapat bekerja dengan populasi dengan solusi yang melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap ruang solusinya, serta meningkatkan peluang untuk menemukan global optimumnya. Lalu keuntungan yang kedua yaitu yakni robust terhadap kompleksitas fungsi. Nah, metode ini tuh cocok untuk masalah dengan fungsi objektif yang tidak linier. Nah, bedanya yang tadi itu kan linier. Terus yang ini tuh tidak linier. Lalu yang ketiga itu paralelisasi alami, yaitu evaluasi individu dalam populasi yang didapat dilakukan secara paralel sehingga cocok untuk implementasi di sistem komputasi paralelnya. Lalu yang keempat, tidak terjebak di minimum lokal, di mana mekanisme crossover dan mutasi memungkinkan metode ini itu keluar dari minimum lokalnya. Lalu yang terakhir ini adalah adaptif, di mana metode ini dapat menangani berbagai jenis kendala dan dapat disesuaikan dengan struktur masalahnya. Nah, dapat disimpulkan juga dari perbandingan dua metode ini tuh representasi solusi dari SA-nya sendiri itu solusi aktif. Lalu untuk GA ini populasi banyak solusi. Di mana itu banyak solusi ya. Lalu untuk yang kedua perbandingannya itu eksplorasi ruang solusinya. Kalau SA tadi gangguan acak dengan peluang yang diterima. Kalau GA ini transfer dan mutasi. Lalu yang ketiga keunggulan. Kalau SA ini lebih simpel dan stabil serta konvergen. Sedangkan GA ini lebih luas dan juga eksplorasi. Oke, buat soal yang kedua yakni jika data degenerasi ini Y cos W0 M1 X ditambah M1 kali M2 dengan true bla 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 ini, tentukan metode SA dan juga GA-nya. Nah, ini tuh dapat dilihat pada codingan MATLAB yang sudah saya buat, di mana kita membuat function cos F-nya dulu. Nah, pada cos F ini tuh ini adalah baris yang mendefinisikan fungsi atau nama fungsinya. Nah, untuk NPOP atau Shes Part 1 ini adalah menghitung berapa banyak set parameter yang ada.
atau jumlah baris di parameternya. Lalu R ini adalah membuat sebuah array R yang berisi 0. Array ini akan digunakan untuk menyimpan nilai error untuk setiap set parameternya. Lalu untuk K sama dengan 1, ini ada loop yang akan berjalan untuk setiap set parameternya. Lalu M1, ini mengambil nilai parameter M1 dengan set parameter K ke K. Maksudnya K itu nanti kita buat sendiri K-nya itu berapa gitu. Terus M2-nya ini adalah mengambil nilai parameter M2 dari set parameter ke K. Lalu D cos W0 M1 ini adalah rumus dari soalnya itu tadi, menghitung data yang diprediksi dengan menggunakan persamaan dari soal tersebut. Lalu RK ini adalah menghitung total kuadrat perbedaan antara data amanat yaitu DOB S ini dan data prediksi yaitu D ini. Ini adalah cara umum untuk mengukur errornya. Nah, untuk N ini adalah mengakhiri loopnya. Lalu untuk SA yang dibuat ini adalah metode apa namanya itu simulasi annealing, di mana domain X untuk N40 ini adalah menentukan jumlah titik dan data sebanyak 40. Lalu X minimumnya adalah 0, menentukan rentang nilai dari 0 sampai dengan 20. Jadi X max-nya itu rentangnya dan minimalnya itu dari keberapa 0 sampai 20 yang ini yang dibuat. Lalu buat dx-nya, dx ini adalah membuat deret nilai X dari 0 hingga 2 dengan 40 titik datanya. Lalu untuk parameter asli atau true parameters ini, MT 2,5 dan juga 6,0 W0 ini itu menyimpan nilai asli yaitu M1-nya 2,5 dan M2-nya itu 6 dengan variabel MT yang dimaksud. Lalu W0-nya itu 20 dan di true ini itu adalah rumusnya menghasilkan data asli menggunakan parameter MT yang aslinya. Lalu noise itu standar deviasi untuk SD-nya ini 0, artinya tidak ada dibuat 0 karena ini tidak diminta noise. Lalu untuk DOPS ini adalah membuat data amatan seperti yang dijelaskan yang pertama. Nah, untuk SD-nya ini adalah 0 atau standar deviasinya, maka DOPS-nya sama persis dengan di true gitu. Terus plot noisy datanya. Bagian ini sebenarnya kode yang dikoment untuk memplot data the true tadi. Lalu pengaturan simulasi annealing atau SA-nya untuk maksimum literasi itu aku memakai 10.000. Terus T0 ini menentukan suhu awal yaitu 1 dan alfa ini pendinginan sebesar 0,995. Lalu batas parameter dari solusi awal untuk var ini menentukan batas bawah dan varhi ini untuk para batas atasnya. Lalu current ini untuk menginisialisasi parameter model current M1, M2 secara acak di dalam rentang batas yang ditentukan begitu. Lalu untuk eh, penyimpanan riwayat membuat sebuah matriks. Nah, ini membuat sebuah matriks histori yang berisi 0 untuk menyimpan riwayat parameter current tadi. Lalu untuk log utama SA-nya ini T itu tadi suhu yang diatur ya, T0 suhu awal. Terus K ini tuh berjalan sebanyak sebanyak maksimum iterasi yang dibuat. Terus small random perturbation itu gangguan kecilnya dengan kandidat current bla 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 ini dimaksud membuat model kandidat baru dengan sedikit mengganggu dari model current. Gangguan ini disebutkan dengan rentang parameternya itu tadi. Lalu menegakkan batas di ini. Enforced bounds ini kandidat ini memastikan parameter kandidat tidak lebih kecil dari batas bawah atau vario. Nah, terus untuk kandidat yang ini tuh minimal eh, kandidatnya itu tidak lebih besar dari Farhi tadi, jadi di bawah Farhinya. Lalu evaluasi biayanya
DMOD ini dengan rumus tadi dengan kandidat menghitung data yang diprediksi untuk model kandidat yang baru. Nah, kan cost ini tuh menghitung biaya dari model kandidatnya. Nah, untuk kriteria penerimaan, ini adalah bagian yang paling penting di simulasi. Jika biayanya lebih rendah, tidak lebih memungkinkan kandidat tetap diterima berdasarkan probabilitas. Nah, probabilitas ini bergantung pada selisih biaya pada suhu. Nah, semakin tinggi suhu, semakin kecil selisih biaya. Sebaliknya begitu. Lanjut lagi pembaruan terbaik if current. Nah, ini adalah apa namanya kayak menemukan current yang lebih baiknya. Terus ini record rekam rekam riwayatnya. Terus ini pendinginannya. Nah, countdown ini pendinginan, suhu yang diturunkan dengan mengalihkan dengan tingkat pendinginan alfa. Nah, seiring waktu algoritma akan lebih sulit menerima solusi yang lebih buruk begitu. Nah, ini N lalu di N lalu kita coba plot ya, kita run. Nah, ini agak lama nunggu dari grafiknya. Jadi kita coba di grafik yang udah ada ini di jawaban. Nah, ini gambar satu, gambar dua, dan juga gambar tiga. Maksudnya dari hasil penjelasan gambar ini untuk gambar satu ya. Untuk gambar satu ini, grafik ini menunjukkan bagaimana ya ini ya kita zoom dulu. Bagaimana nilai M1 atau garis birunya dan M2 untuk garis merahnya yang diperkirakan berubah selama 10.000 iterasi. Ini maksudnya. Ini kebalik ya, maaf. Ini kebalik. Sebenarnya ini gambar pertamanya. Lalu garis putus-putus hitam ini menunjukkan nilai asli di 2,5 dan juga nilai asli M2-nya di 6. Nah, M1 ini garis biru ini mendekati nilai sekitar 6,1 dan berbeda dengan asli yaitu 2,5. Nah, dari ini tuh artinya itu meskipun algoritma konvergen menumpukan solusi yang stabil, solusi ini ditemukan tidaklah dekat dengan parameter asli. Ini bisa terjadi karena fungsi model dari cos omega 0 tadi M1 kali M2 plus M1 kali M2 itu mungkin memiliki banyak kombinasi M1 yaitu lembah, kesalahan lokal. Ini disebabkan karena kesalahan lokal secara keseluruhannya. Lalu untuk gambar yang kedua yakni SA History. Lalu untuk ini yang kedua SA History yang dimasuk ini graf ini menampilkan biaya error yang sudah disebutkan tadi errornya dari sepanjang iterasi yaitu 10.000 iterasi dengan sumbu Y menunjukkan jumlah biaya dan sumbu X merupakan jumlah iterasinya. Nah, grafik ini tuh menunjukkan bahwa biaya menurun dengan sangat cepat dari nilai awal. Nah, ini garis biru itu menunjukkan menurun secara cepat. Kemudian stabil pada nilai yang sangat rendah dan mendekati nol setelah beberapa ratus iterasi. Nah, garis ini menunjukkan bahwa algoritma SA berhasil menemukan set parameter yang minimalkan fungsi biaya yang berarti model dengan parameter estimasi yang cocok dengan data amatan atau DOPS. Data DOPS itu yang disebut dengan data amatan. Namun, seperti yang terlihat pada gambar satu, ini gambar satu ya, sorry, maaf. Biaya ini rendah tidak menjamin bahwa parameter asli berhasil ditemukan kembali, begitu. Lalu untuk gambar nomor 3, ini sebenarnya gambar nomor 3. Grafik ini menampilkan data asli yaitu garis hitamnya dan data noise yaitu lingkaran merahnya atau draw.
sebagai fungsi dari X-nya dalam kode yang diberikan dengan standar deviasinya yaitu 0, yang berarti tidak ada draw atau noise. Lalu plot ini tuh menunjukkan data awal yang coba diinterpretasikan oleh algoritma inferensi pada gelombang yang terlihat kosinus dalam persoalan modelnya. Begitu. Nah, ini hasil komen Mindon. Hasil perhatian ini menunjukkan algoritma berhasil melakukan inversi parameter dengan sangat baik. Lalu untuk metode GA atau genetik algoritma begitu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi hampir sama dari penjelasan yang SA tadi. Nah, di sini didapatkan hasil komen windownya ini. Gambar ini memperlihatkan bahwa proses inversi parameter dengan metode GA ini berjalan dengan sangat baik. Dengan nilai parameternya sekian. Nilai asli dan ini nilai estimasi. Gitu. Nah, ini hasil grafiknya. Nah, ini untuk gambar ke satu. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana rata-rata errornya, yang menunjukkan jumlah langkah generasi setelah dijalankan algoritma dan sumbu Y ini melambangkan nilai error atau biayanya. Lalu garis biru ini menunjukkan rata-rata error dari semuanya. Dari populasi setiap iterasi. Terlihat cukup tinggi pada sepanjang 1000. Jadi ini errornya tinggi banget. Lalu garis merah ini itu minimum errornya, error rendahnya. Garis merah ini menunjukkan lalu gambar yang kedua yaitu estimasi parameter. Oke, kita zoom. Nah, untuk sumbu X horizontal ini adalah iterasi, sumbu Y ini adalah parameternya Y. Lalu garis birunya nggak kelihatan ya. Jadi menunjukkan nilai estimasi 1, dan di sini nggak kelihatan, di mana sekitar 2,5 M1-nya. Lalu hijau itu yang ini menentukan estimasi parameter 2 yaitu 6 nilai estimasinya. Lalu hitam yang di sini yaitu adalah garis yang lebih rendah atau garis yang sebenarnya. Dari sini, grafik ini menunjukkan GA berhasil menemukan nilai parameter M1 dan M2 yang sangat dekat dengan nilai aslinya. Artinya, algoritma ini berhasil melakukan inversi dengan baik dan menemukan parameter yang benar-benar menciptakan data aslinya. Begitu. Lalu untuk gambar yang ketiga ini, nah yang ini dari data ini tuh sumbu X-nya adalah variabel dan sumbu Y-nya adalah nilai datanya. Nah, lingkaran hitam ini itu adalah noise. Adalah data yang dihasilkan dari mode asli atau tanpa gangguan apapun. Nah, merah-merah ini tuh solusinya, data observasi, data yang diamati gitu. Nah, garis hitamnya itu ini tuh juga solusi. Oh, yang garis hitam itu data tanpa noise yang dimaksud. Terus yang titik-titik ini itu data observasi dan merah itu solusi. Jadi model ini tuh ditemukan GA ini sangat pas dan dengan data asli. Konsisten dengan gambar yang kedua. Ini konsisten. Begitu. Lalu untuk soal nomor 3, nah ini sama, cuman ini minta dikasih the standard deviasinya 0,3 atau noise-nya dikasih 0,3. Sebenarnya ini tadi bisa dibantu. Nah,
Ini udah bisa di run nih. Nah, ini gambar. Eh, nah ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya dari yang dikasih noise 0,3. Yang ini, yang udah di run. Nah, kita balik lagi ke, nah ini kan udah ada ininya, eh, gambar-gambarnya. Nanti saya bahas di PDF yang sudah saya kerjakan. Nah, ini untuk model pertama yaitu SA. Nah, ini kita ganti tadi sesuai yang udah diganti dengan ngasih standar deviasinya 0,3 dan mendapatkan nilai estimasi M1 atau noise-nya seperti yang udah ada di comment window tadi. Nah, memperlihatkan hasil parameter yang diperoleh melalui proses menggunakan metode yang terhadap data dan telah mendapatkan hasil ini. Hasilnya itu dapat ada selisih walaupun kecil. Mampu, nah dari metode ini mampu mengestimasi parameter dengan tingkat akurasi yang tinggi dan kondisi data yang terpengaruh oleh gangguan noise yang sedang. Gitu. Nah, untuk gambar satu ini menunjukkan riwayat error dalam optimasi. X-nya ini adalah, kita zoom ya. X-nya ini adalah iterasi dan Y-nya adalah nilai biaya dari solusinya. Garis, nah ini maksudku. Nah, ini tuh garis birunya itu, garis birunya itu menunjukkan rata-rata error dari semua solusi kandidat dalam populasi algoritma. Nah, untuk SA cost history ini estimasi parameter M1 dan M2. Garis biru M1, garis hijaunya itu tadi, ini soal nomor 3. Nah, ini untuk yang ini menunjukkan nilai estimasi parameter benar. Nah, X ini adalah iterasi dan Y ini adalah M. Nah, untuk garis biru ini adalah nilai estimasi untuk parameter M1. Itu. Terus untuk soal nomor 3 itu sama, hampir sama. Ya, dikasih standar deviasi atau noise-nya 0,3 juga. Nah, terus ini hasilnya dari soal di atas. Nah, gambar satu ini menampilkan error garis birunya, minimum error untuk garis merahnya. Sama seperti pada soal nomor 2. Minimum error yang stabil mendekati nol menunjukkan bahwa algoritma genetika berhasil menemukan solusi yang sangat cocok dengan data. Lalu untuk gambar 2 ini menunjukkan bagaimana estimasi parameter M1 yaitu garis biru ya. Terus M2-nya garis hijau. Terus ini tuh berubah ya seiring dengan iterasinya. Nah, ini dapat dibuktikan bahwa GA genetika berhasil mengestimasi parameter model dengan yang sangat akurat. Lalu untuk gambar 3, ini memvisualisasikan perbandingan antara data tanpa noise, tanpa gangguan tadi. Nah, ini. Nah, untuk ini data tanpa noise, terus ini hasil observasi dan garis merahnya itu adalah solusinya. Nah, garis hitam solusi yang juga menumpuk sempurna pada kedua set data tersebut yang mengonfirmasi bahwa model dengan parameter hasil GA ini optimasi yang sangat akurat untuk memprediksi data yang diamati. Nah, untuk soal yang keempat, apa pengaruh pemberian noise nomor 3?
dibandingkan noise free nomor 2 tanpa noise ya nomor 2 itu. Nah, jawabannya penambahan noise pada data observasi seperti pada soal nomor 3 dengan standar deviasi sebesar 0,3 menyebabkan hasil estimasi parameter inversi yaitu M1 dan M2 menjadi sedikit kurang akurat dibandingkan dengan noise tanpa seperti pada soal nomor 2. Jadi kalau dikasih noise itu kurang akurat gitu. Nah, dalam kondisi tanpa noise, estimasi nilai M1 dan M2 hampir sepenuhnya sesuai dengan nilai yang sebenarnya karena data tidak mengalami gangguan. Sehingga proses optimasi dapat berlangsung secara lebih optimal. Sebaliknya, ketika noise ditambahkan yang tadi sebesar 0,3, data menjadi lebih bervariasi dan tidak lagi mengikuti pola ideal dari model aslinya, sehingga proses inversi harus menyesuaikan dengan ketidakteraturan tersebut. Akibatnya, meskipun hasil estimasi masih berada dalam kisaran yang cukup dekat dengan nilai sebenarnya, terdapat perbedaan kecil yang disebabkan oleh upaya algoritma untuk menyesuaikan model terhadap data yang tidak sepenuhnya mewakili sistem fisik sebenarnya. Nah, secara keseluruhan, keberadaan noise menurunkan tingkat presisi estimasi parameter, namun metode inversi yang andal tetap mampu menghasilkan estimasi yang cukup representatif. Baik, sekian jawaban dari soal yang diberikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.